Rudal balistik sebagai ajang gertak regional. Sebuah negara yang mampu membangun rudal jangkauan menengah, maka dianggap sedang membangun sistem rudal balistik. Mengapa demikian? Kapasitas bahan bakar untuk rudal jangka menengah setara dengan rudal balistik, rudal yang memanfaatkan momentum lengkung hiperbola. Rudal jangkauan menengah meluncur di ketinggian rendah dan berlika-liku. Maka membutuhkan bahan bakar lebih banyak dibandingkan jika menggunakan sistem hiperbola. 40% lebih hemat dengan sistem hiperbola. Tapi akan mudah dilacak oleh sistem radar. Hanya dengan membuat jalur luncuran menjadi hiperbola dan memuat satu atau banyak hulu ledak. Maka rudal jangkauan menengah bisa diubah menjadi rudal balistik. Itu yang dilakukan oleh Irak dengan memproduksi rudal Scud. Rudal Patriot mencegat rudal Scud pada Perang Teluk di tahun 1990-an. Rudal jangkauan menengah diubah menjadi rudal balistik. Sedangkan rudal jangka pendek diubah sistem pemandunya menjadi sistem pelacak sumber panas dengan menambah sensor infrared. Sehingga mampu mencegat serangan rudal Scud. Sistem Patriot ini yang kemudian dikenal saat ini dengan sistem pertahanan udara. Karena mudah dicegat oleh sistem pertahanan udara. Maka rudal jangkauan menengah tersebut dimodifikasi dengan menambahkan kekuatan roket. Agar mampu melesat lebih cepat lagi sehingga sistem pertahanan udara tidak mampu mencegatnya. Tidak hanya roket pendorong yang dimodifikasi. Tapi hulu ledaknya pun diperbanyak. Satu rudal bisa bawa banyak hulu ledak. Bahkan bisa dimuat hulu ledak nuklir. Mengapa rudal balistik sangat ditakuti? Dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara. Tidak ada satu sistem pertahanan udara yang mampu mencegat rudal balistik terbang menuju orbit. Setelah hulu ledak dilepaskan, daya luncurnya mencapai kecepatan luar biasa hingga 15 kecepatan suara dan sangat sulit dicegat. Mengapa meluncur ke orbit? Rudal balistik akan terbang jauh lebih tinggi dari orbit satelit. Sehingga rudal balistik juga bisa menghancurkan satelit yang dianggap berbahaya bagi sebuah negara. Untuk mencapai orbit dibutuhkan kecepatan luar biasa agar lolos dari cegatan sistem pertahanan udara. Setelah berada di orbit yang sangat tinggi, hulu ledak akan dilepaskan dari wadahnya dan meluncur turun menuju titik target dengan kecepatan yang luar biasa. Hal ini karena didukung oleh momentum yang dihasilkan oleh gaya gravitasi. Seperti meteor sebesar mobil mampu menghancurkan satu kota besar. Apalagi ditambah dengan ledakan yang dihasilkan. Semua negara bisa membuat rancang bangun roket, di mana semua sumber daya telah disediakan oleh vendor. Mulai dari blueprint desain, mesin pendorong, bahan bakar. Tapi tidak semua negara boleh membangun rudal. Harus memperoleh lisensi untuk mengakses teknologinya. Para militer di Lebanon dan Palestina bahkan bisa membuat roket skala rumahan dengan menggunakan pipa yang dibuat dari lembaran besi tebal 10 mm. Kemudian dirakit menjadi rudal dengan jangkauan hingga 50 km. Dengan mengikuti patokan desain awal yang kemudian menjadi patokan pembuatan bagi generasi berikutnya. Dengan roket rumahan inilah, sistem pertahanan Israel sangat direpotkan dan kalau boleh dibilang Israel sangat rugi besar. Harus keluarkan 10 miliar hanya untuk menghancurkan roket senilai 100 juta. Di Tiongkok pada tahun 1800-an mereka sudah biasa membuat kembang api yang mampu meluncur hingga ketinggian 500 meter, yang kemudian dimodifikasi untuk membuat meriam. Saat di ketinggian kembang api itu meledak karena di ujungnya terdapat bubuk yang dapat meledak dan kemudian disebut bubuk mesiu, black powder. Spek roket untuk menjadi rudal hanya memerlukan sistem pengendali elektronik. Rudal akronim dari peluru kendali. Jadi roket itu tidak lebih dari kembang api berukuran besar. Yang ujungnya berupa mortir yang akan meledak jika ujungnya menghantam target. Sistem pemandu elektronik pada tahun 90-an sangat bergantung kepada satelit yang mengakurasi posisi sehingga target bisa dicapai dengan tepat. Lalu muncul sistem jammer, yang mengganggu banyak rudal yang terbang menuju target. Sehingga sistem pemandu berkembang lebih baik lagi. Dengan sistem fire and forget. Sistem ini merupakan adaptasi dari sistem pemandu satelit yang direkam menjadi pemandu offline. Sehingga rudal tidak lagi perlu terkoneksi dengan satelit atau sistem pemandu eksternal lainnya. Rudal telah memiliki rekaman jalur yang harus dilalui termasuk ketinggian dan akselerasi. Mampu berbelok di antara pepohonan atau celah perbukitan.
Seperti Google Map yang dapat menjangkau hingga ke dalam jalan gang kecil yang hanya mampu dijangkau oleh sepeda motor. Kita semua tahu, sistem pemetaan Google bisa diakses meskipun tanpa koneksi internet. Atau drone mainan yang dilengkapi dengan sistem sensor jarak dan ketinggian. Drone pembawa kamera diatur untuk merekam orang yang mengendarai motor melewati perbukitan tanpa harus dikendalikan menggunakan remote. Termasuk sudut-sudut pengambilan di titik tertentu. Oleh karena adanya sistem reposisi di drone, banyak aparat keamanan yang menggunakan senapan jammer tidak mampu menjatuhkan drone di wilayah sensitif. Maka perlu dihancurkan menggunakan senapan laser. Rudal sebenarnya sangat mudah dibuat tanpa biaya yang besar dan bisa dilakukan oleh tim kecil. Dengan mengambil sumber yang telah tersedia di pasaran. Mengambil kode algoritma Google Map yang bisa diunduh secara gratis. Sehingga bisa dipakai offline. Kemudian mengkanibal lalu dimodifikasi dari sistem reposisi drone mainan. Kesannya kok amatir ya? Kita belajar dari Tiongkok. Sebelum mereka mampu bangun rudal presisi tinggi dan jet tempur canggih. Peneliti militer Tiongkok mencoba mencontoh mainan berbasis elektronik lalu dimodifikasi untuk militer. Lalu diuji cobakan dalam alutsista mereka. Setelah berhasil dan siap diproduksi, mereka membuat papan elektronik yang komponennya di-downgrade untuk kebutuhan pasar komersial. Kemudian dibangunlah pabrik mainan skala besar yang diekspor ke berbagai negara sehingga biaya produksi menjadi sangat murah. Lalu pihak militer ikut menyisipkan produksi papan elektronik untuk kebutuhan militer. Sehingga biaya produksi lebih murah dan bisa produksi skala besar. Maka tidak heran jika saat ini setiap 3-4 tahun militer Tiongkok mampu membuat alutsista setara kekuatan militer Inggris atau Jerman. Papan sirkuit di drone kecil yang biasa bawa kamera bisa di-upgrade menjadi drone pembawa granat atau menjadi drone mata-mata. Untuk drone mainan miniatur menyerupai jet tempur dengan perbandingan 1:10. Papan elektroniknya di-upgrade menjadi drone kamikaze atau UAV. Untuk cetakan luar membentuk bodi luar sebuah drone atau rudal. Dilakukan oleh bengkel internal yang dimiliki militer. Hal ini untuk mencegah kebocoran konfigurasi komponen dan juga mencegah sabotase. Di banyak negara produsen rudal, sudah banyak vendor yang menyediakan pipa selongsong rudal atau siripnya. Hal yang umum bisa diproduksi oleh pihak luar. Sedangkan untuk mesin pendorong banyak vendor yang bisa dijadikan supplier. Lalu beberapa komponen akan diganti atau ditambahkan oleh tim peneliti militer agar sesuai dengan spek militer yang mereka butuhkan. Demikian juga dengan sistem bahan bakar. Bukan hal yang sulit diperoleh termasuk komposisi bahan bakarnya, kunci dari pembuatan rudal ada di sistem penduan elektroniknya. Rudal jangkauan menengah yang bisa menjangkau hingga 1.500 km. Rudal saat ini tidak lagi menggunakan lintasan hiperbola. Meni lalu dari kemampuan memproduksi rudal jangkauan menengah inilah yang akan di-upgrade ke berbagai bentuk. Termasuk sistem pertahanan udara atau pembuatan rudal balistik antar benua. Tinggal memperbesar kapasitas bahan bakar. Memperkuat daya dorong roket, serta mengatur muatan hulu ledaknya. Dibuat banyak hulu ledak. Lalu diisi dengan bahan peledak konvensional atau dengan bahan peledak khusus seperti termonuklir atau termobarik. Bahkan jika memiliki kemampuan produksi, hulu ledak bisa diisi nuklir.